Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Saya Umay di Sarijari Bandung. Bertanya, satu, Kang Diki pernah menyampaikan bahwa racun harus sama racun lagi. Seperti kalau digigit ular, tindakan dengan MSG atau pecin. Seberapa bahaya gigitan ular? Kan ada ular kobra yang lebih mematikan. Iya, gitu betul. Kang. Satu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya. Satu dulu. Oke, silakan Kang. Nah, yang namanya racun itu tergantung dari sifat racunnya. Oke. Bagaimana sifat racunnya? Racun yang A dilawan oleh apa? Racun yang B dilawan oleh apa, dan sebagainya. Tapi memang yang paling ampuh itu ketika kita dipatuk ular gitu ya. Iya. Cepat-cepat infus pakai air kelapa. Infus pakai air kelapa. Langsung diinfus pakai air kelapa degan. Jadi itu harus cepat infusin aja langsung. Iya. Aman kok itu. Aman infus pakai air kelapa itu aman. Dia bisa menetralisir racun dari ular sebagaimana ampuh pun gitu. Kalau diminumkan gimana Kang? Misalkan nggak ada jarum infus. Harus ada proses lagi kalau. Oh, lama lagi ya? Ya lama lagi. Jadi pertama bebat dulu, langsung infus saja pakai air kelapa. Oke. Itu biasanya cepat. Yeah. Cepat beres. Kira belajar infus nih. Kalau nggak sedot dulu sih itunya. Oh, kalau bisa disedot. Sedotnya pakai apa Kang? Pakai mulut aja. Asal jangan berlubang mulutnya, jangan ada lubang. Oh, jangan ada lubang giginya. Yang nyedotnya ya. Iya. Kalau saya pernah lihat di YouTube itu ada gigitan ular, bisanya diambil, diteteskan ke dalam sampel darah. Ternyata darahnya jadi jelly, jadi beku. Iya, memang seperti itu ya. Itu yang menghambat jantung kan. Oh. Iya. Oke. Jadi sebenarnya racun itulah yang menjelikan darah itu kan. Darah jadi jelly Jadi ya. jelly, makanya jantung nggak bisa mompa, berhenti kan. Iya. Ada juga yang kena saraf gitu kan, sarafnya. Jadi ternyata sifat racun itu bermacam-macam. Tapi rata-rata menjadikan jadi jelly. Jadi jelly ya. Jelly, ya. Dari cairan Ya, jadi kimia jelly. itu racun kimia. Oke, tadi untuk antisipasinya diinfus pakai air kelapa atau kalau bisa. Jadi kalau misalnya Anda yang suka ke ke hutan-hutan yang berisiko dengan ular, apalagi racun-racun ular-ular yang berbahaya, kobra, derik dan sebagainya gitu. Yeah. Nah, itu kita harus siapkan itu air kelapa itu. Kalau enggak bawa-bawa aja kelapa. Ku geluntungkan gitu. Jadi pas ada ular babuk tuh ku kelapa. Kalau dosisnya segimana Kang? Ya. Sekali infus? Satu kelapa? Ya, biasanya satu kelapa juga itu sudah bisa menetralisir. Berapa lama biasa prosesnya? Apa ada Cepet kok. Cepet ya? Cepat. Daripada diminumnya butuh lagi ya. Itu butuh proses. Selain kelapa apalagi Kang? Bisa nanti ternyata kita nggak antisipasi kejadian gitu. Apa ada yang lain atau memang hanya kelapa saja? Ya, yang paling ampuh itu racun lintah. Jadi yang satu itu membekukan darah, yang satu mencairkan darah kan ya. Oh, sifatnya mencairkan darah. Jadi netral gitu kan. Iya, jadi misal patuk ular langsung aja lintah, suruh nyedot bisa. Oh gitu. Jadi lintahnya ditempelkan di bagian yang dipatuk. Bagian yang dipatuk itu bisa, atau di bagian yang lain yang sesuai aliran darahnya, tapi mesti dibebatkan dulu. Oke. Nanti lintah itu yang bakal mencairkan. Jadi lintahnya mati, dan di dalam lintah itu kan ada zat yang mencairkan darah terus. Iya. Nah, zat itu yang di ini. Lintahnya berapa lintah Kang? Ya kalau misalnya racunnya ampuh, berarti lintahnya juga mesti banyak. Masih banyak ya? Masih bakal banyak lintah gitu. Iya. Bakal kelapa sama lintah kalau ya. Jangan lupa ya. Kelapa sama lintah buat panarunga itu yang sering masuk hutan. Iya. Tapi yang jelas mah yang penting mah hati-hati aja lah. Jadi Lebih aman begitu ya. Hati-hati, waspada dulu. Hati-hati. Jadi lihat-lihat. Kadang-kadang kan ular tuh pandai berkamuflase. Iya. Ular itu tidak menggigit kalau dia tidak ketakutan, kalau dia tidak merasa terancam. Kalau dia tidak digigit. Berikutnya dari Kang Jejep ITB. Assalamualaikum Kang Diki. Ilmu tenaga dalam beracun seperti jurus kuntau kodok itu apa betul beracun Kang? Seperti jurus kuntau kodok musuhnya pendekar kueceng. Gimana ya mereka melatihnya? Nuhun. Yang jelas mah begini, itu Hwamokang itu jurus katak beracun gitu ya. Ada yang emang begitu Kang jurusnya? Enggak, itu kan itu tuh diceritain. ceritanya. Oke. Oh, mengikuti juga nih. Nah, itu jurus Hwamokang itu, jadi yang namanya jurus katak beracun. Jadi dia bisa mengeluarkan gas beracun. Tapi begini ya. Gimana Kang? Manusia itu Iya. Manusia itu mampu memutasikan sel tubuhnya itu apabila treatmentnya itu sejak awal pelan-pelan gitu loh. Contohnya begini, manusia bisa kebal racun ketika dia sedikit
sedikit racun tuh mulai dimasukkan ke dalam darahnya. Gitu. Oh, jadi sedikit demi sedikit ya, biar beradaptasi gitu. Iya, sedikit demi sedikit terus sehingga darahnya itu beracun. Hmm. Nah, kalau darahnya itu beracun atau misal darahnya itu jadi kebal racun dan sebagainya, itu bisa menjadi darah yang bisa digunakan sebagai antidot, sebagai vaksin. Oh. Nah, terus darah juga kan mengenal yang namanya musuhnya, virus dan sebagainya gitu kan. Ya. Oke. Ketika virus-virusnya itu mulai dimasukkan ke dalam darah pelan-pelan, ya vaksin, lihat vaksinasi sekarang kan virus yang dimasukkan ke dalam darah. Ya. Nah, begitu darahnya itu sudah mengenal yang namanya musuhnya, dia punya daya juang untuk melawan si musuh-musuhnya itu, meskipun pada faktanya, Ya. meskipun sudah disuntikan vaksinnya tetap saja terserang penyakitnya gitu kan. Tidak ada jaminan 100% Tidak ada juga ya dari jaminan. produsennya, dijamin. Tidak ada jaminan. Lihat aja Iya. sekarang kejadiannya. Misalnya kena meningitis, orang yang kena meningitis yang sudah divaksin meningitis gitu loh. Betul. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Terus yang polio, yang sudah divaksin polio itu yang terkena polio. Jadi tidak ada jaminan lah. Malah setelah divaksin banyak yang meninggal juga itu tidak pernah disebut-sebut kan di media massa. Betul. Nah, racun juga seperti itu. Jadi seperti ular lah. Ular gigit orang lain, menggigit yang lainnya Yang itu lainnya? dia beracun. Kena racun dan kemudian dia mati. Nah, kita juga bisa jadi carrier. Tubuh kita jadi bisa dicetak jadi penuh racun, bisa. Kita gigit orang, orangnya mati. Iya, tapi dia nggak punya anak. Masa harus gigit? Kan gitu kita Iya. memutasi. Tapi ruginya kita nggak bisa punya anak jadinya. Oh. Setiap istri kita pasti mati keracunan. Ya. Dia sakti mandraguna tapi teboga anak, teboga laku lah jadi tepayu gitu. Nah itu rugi juga kan. Ya. Jadi untuk apa kita sakti tapi ini justru malah merugikan diri sendiri. Hanya sekedar ego ingin menguasai dunia persilatan misal begitu kan. Tidak ada lawan. Iya, tapi tetap saja kalah sama yang bertenaga dalam murni gitu kan, yang bisa menolak racun itu. Jadi yang paling penting itu bukan belajar pukulan-pukulan beracun, Ya. tapi bagaimana meningkatkan akselerasi sel sehingga energi kita itu menjadi sangat kuat dan bisa menolak pukulan-pukulan yang beracun itu gitu loh. Nah, pukulan yang beracun tuh dari racunnya atau dari cairan Dari tubuh? racunnya, karena Oh, itu melatih si bagian-bagian, bisa saja melatih kukunya gitu kan. Karena dia sudah punya anti racunnya, kukunya itu dikasih racun gitu. Jadi cakar sedikit, nah itu langsung orang mati. Ya satu contoh lah, ada tanaman hias namanya Nerium oleander gitu kan. Iya. Itu tuh bisa membunuh orang tuh racunnya, getahnya itu. Bisa membunuh. Bisa membunuh orang. Bagian apanya, Kang? Akar, batang? Oh, getah ya. Getahnya itu bisa membunuh orang. Nerium oleander namanya itu. Nah Oke. itu bisa kuku kita dikasih itu aja. Hmm. Cakarin aja ke orang. Maaf gitu ya, nggak sengaja. Ya, emang ngap gitu. Gak sengaja nggak. Tahu kelepek-kelepek aja Atau mati. lawannya. Nah itu banyak lah yang bisa dijadikan alat-alat pembunuh itu banyak. Tapi bagaimana kita mengantisipasi racun itu yang penting. Atau misalnya ada penyanyi dangdut dipatuk ular gitu mati Nah, gitu iya. kan. Nah, itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.